Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Kita bertemu lagi di hari ini untuk ibadah online kita. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Grace minta semuanya untuk siapkan Alkitabnya. Ayo, yang punya Alkitab di rumah boleh diambil dulu, atau yang membuka di handphone boleh. Tapi harus buka Alkitab ya, tidak boleh buka yang lain. Oke, hari ini Kak Grace mau cerita tentang firman Tuhan, tentang tokoh di Alkitab. Nah, adik-adik siapa yang tahu? Kak Grace kasih clue-nya. Dia adalah seseorang pria yang dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ayo, ada yang tahu? Kak Grace kasih waktu dulu untuk berpikir. Ayo. Nah, pasti semua adik-adik tahu tentang cerita ini. Nah, hari ini Kak Grace mau kita dengarkan firman Tuhan tentang Yunus. Nah, tapi judul firman Tuhan hari ini ialah tentang ketaatan dan pengampunan. Nah, adik-adik, Kak Grace mau kita baca dulu beberapa ayat. Ada beberapa ayat nanti yang akan kita baca, tapi untuk pertama kali kita mau semuanya buka Alkitabnya, kita mau baca di Yunus 1. Ayo, di Yunus 1 ayat 1 sampai dengan ketiga dulu deh. Oke. Udah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, katakan haleluya. Nah, judul perikopnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat di sini Tuhan menyuruh kalau Yunus itu harus kemana? Ke Niniwe. Tapi dalam bacaan yang tadi kita baca, Yunusnya kemana? Yunusnya ke Tarsis. Dia melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, setelah Yunus naik kapal, ternyata adik-adik dia kenapa di dalam kapal? Mau kita baca? Ayo kita baca yang ayat keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, adik-adik, saat Yunus naik kapal yang hendak ke Tarsis, ternyata di dalam kapal di tengah laut ada terjadi badai yang besar. Nah, adik-adik, semua orang yang di dalam kapal itu merasa takut. Nah, kalau adik-adik naik kapal, terus kapalnya terjadi goyangan yang gede, pasti semua adik-adik merasa takut kan? Merasa takut semuanya. Nah, sampai awak kapalnya nih, kita baca yang ke ayat yang kelima. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Di saat semua orang-orang di dalam kapal itu merasa sangat takut, tapi Yunus malah tertidur. Nah, adik-adik,
Semua orang pada takut dan semua orang jadi merasa, ini kenapa terjadi ombak, kenapa terjadi badai yang besar, kenapa? Semuanya merasa bertanya-tanya. Nah, setelah itu datanglah nakodanya adik-adik. Dia bertanyalah kepada si Yunus. Kita baca ya, ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah adik-adik, nakodanya sampai bilang seperti itu kepada Yunus. Tapi Yunus tahu kalau kenapa terjadi badai yang sangat besar. Itu karena Yunus ada di dalam kapal itu. Yunus tidak taat kepada Tuhan, dia pergi ke Tarsis, padahal Tuhan suruhnya kemana? Ke Niniwe. Nah, kita baca lagi ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, kalau dibaca sampai selanjutnya adik-adik, di sini akhirnya semua orang di kapal itu merasa, wah, oke, kita akan buang Yunus ke dalam laut. Kita akan buang dia. Kita akan lihat apakah karena orang ini ombak ini datang. Nah, tahu nggak adik-adik? Nah, kita baca ayat yang ke-10 ya. Kita lompat ke ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Lalu hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Nah, orang-orang tanya kepada si Yunus, harus kami apakah kamu gitu ya, supaya semua ini reda, tidak ada lagi badai yang besar. Nah, tapi adik-adik, nah katanya kayak gini, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Nah, kita baca yang ke-15 ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan najar. Nah, adik-adik, akhirnya si Yunus ini dibuanglah ke laut oleh orang-orang tadi, karena harusnya mereka harus mendayung dulu ke darat, tapi angin semakin kuat, ya kan, seombak semakin kuat. Mereka tidak sanggup, mereka berdoa kepada Tuhan Yesus dan akhirnya mereka membuang Yunus ke laut. Nah, kita baca ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, selama di dalam ikan yang sangat besar itu, ada berapa hari tadi kata firman Tuhan? 3 hari. 3 hari Yunus ada di dalam perut ikan yang sangat besar. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini tentang Yunus, kita melihat bahwa Yunus awalnya tidak taat kepada Tuhan. Nah, kenapa ya Kak Grace tidak taat? Iya, saat Tuhan Yesus suruh
malah dia pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Nah, adik-adik, kita bisa lihat nih bahwa gimana Tuhan sebenarnya itu mengasihi Yunus. Dia tidak mau Yunus itu sebenarnya kenapa-kenapa, tapi karena dia dibuang ke laut dan selama 3 hari dia ada di dalam perut ikan. Nah, kalau dalam perut ikan, kira-kira Yunus ngapain ya? Kalau adik-adik ada di dalam perut ikan, wah pasti sangat takut. Itu sangat tidak mungkin kalau misalkan dimakan ikan yang sangat besar. Tapi Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Nah, selama 3 hari pasti dia kelaparan. Pasti dia kayak nangis atau dia merasa takut karena dia di dalam tempat yang dia tidak tahu di dalam itu gimana, gelap seperti itu. Nah, tapi adik-adik, selama Yunus di dalam perut ikan, dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia takut sekali. Nah, tapi tuh nih, kita baca nih ya, kita mau baca lagi di Yunus 2 ya. Di dalam Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Nah, adik-adik, di dalam perut ikan Yunus itu memilih untuk berdoa karena Yunus tahu bahwa dia salah, dia tidak taat kepada Tuhan Yesus. Dia disuruh pergi ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik tidak taat atau tidak dengar-dengaran sama mama papa atau sama guru atau sama kakak atau abang? Nah, kalau ada yang seperti itu, apa yang harus kita perbuat kalau kita tidak taat? Kita harus minta ampun, kita harus berdoa kepada Tuhan kalau kita mengaku bahwa kita tidak taat, tapi di dalam ketakutannya, di dalam kegelisahannya, mungkin Yunus saat itu dia memilih berdoa kepada Tuhan. Demikian dengan kita adik-adik, kalau kita merasa, aduh aku nggak taat sama Tuhan, aku tidak dengerin firman Tuhan, aku tidak dengar apa kata papa mama, aku tidak dengar apa kata guru, aku tidak dengar apa kata kakak atau abang. Nah, seperti itu. Misalkan disuruh sama atau guru-guru sekolah minggunya bilang, nanti adik-adik baca ya firman Tuhan dari pasal ini, minggu depan harus dihafal ya. Adik-adik mau dengar-dengaran nggak sama firman Tuhan yang dikasih tahu? Adik-adik mau dengar-dengaran sama guru-guru sekolah minggunya nggak? Kalau guru-gurunya bilang seperti itu. Nah, seperti Yunus ini, kita belajar bahwa kita harus menjadi orang yang taat. Kita harus menjadi orang yang dengar-dengaran saat kita disuruh sama Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan Yesus bilang ke adik-adik, anak-anakku, dengar ya perkataanku, kalau misalnya ujian harus berdoa dulu, harus belajar seperti itu. Nah, supaya kita tidak seperti Yunus yang sebelumnya tidak taat seperti itu. Jadi kita mau belajar untuk benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Nah, apalagi yang bisa kita ambil contoh dari kisah Yunus ini adik-adik? Nah, tahu nggak adik-adik, setelah Yunus itu berdoa di dalam perut ikan, di Tuhan Yesus, kita baca ya di ayat yang di Yunus 2 ayat yang ke-10. Oke, kita baca ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Wah, setelah dia berdoa di sepanjang 3 hari 3 malam itu, lamanya akhirnya dia dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Nah, adik-adik, kalau misalnya dia nggak dimuntahkan oleh ikan itu, gimana?
wah dia akan terus-terusan ada di dalam ikan itu. Tapi Tuhan Yesus tetap baik sama Yunus. Tuhan Yesus itu tetap baik sama Yunus. Dia tidak mau kalau Yunus itu berlama-lama di dalam perut ikannya. Nah, akhirnya Tuhan berfirman bahwa ikan itu memuntahkan Yunus. Nah, adik-adik, setelah dimuntahkan, apa lagi yang terjadi kepada Yunus? Nah, kita mau tahu kan, setelah dimuntah, tadi dia melakukan perjalanan ke Tarsis, dia menjauh daripada Tuhan, lalu dia di dalam kapal mengalami ombak yang besar, mengalami kapalnya yang goyang, orang-orang di dalam kapal menjadi takut, lalu orang-orang di kapal tahu bahwa angin yang besar itu karena adanya Yunus di dalamnya. Nah, setelah itu dia dibuang oleh orang-orang di dalam kapal ke laut. Nah, kemudian dia dimakan oleh ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu dia dimuntahkan oleh ikan tadi ke darat. Nah, setelah dimuntahkan oleh ikan yang besar, nah, kita mau dengar lagi di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita baca ya sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Adik-adik, setelah Yunus mau disuruh Tuhan ke Niniwe, dia akhirnya mau untuk pergi ke Niniwe. Akhirnya dia berangkat ke Niniwe. Adik-adik tahu nggak? Niniwe ini adalah kota yang sangat besar, tetapi orang-orang di dalamnya melakukan kejahatan, sehingga Tuhan mengutus Yunus untuk ke sana supaya orang-orang yang di sana dapat bertobat, supaya orang-orang yang di sana dapat mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, selama perjalanannya akhirnya Yunus menceritakan semua tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan Yesus, dan akhirnya semua orang-orang di Niniwe bertobat. Karena apa? Karena Yunus memberitakan dan mau untuk pergi ke sana. Yunus itu takut sebenarnya dia ke Niniwe, Yunus takut karena dia nggak bisa kayak gitu, karena dia melihat orang-orang di sana itu jahat. Nah, tapi Tuhan itu selalu menyertai Yunus dalam semua perjalanannya. Nah, kita mau baca nih ayat yang keempat di pasal yang ketiga tadi. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Nah, adik-adik, semua orang di Niniwe itu akhirnya percaya sama Tuhan. Mereka bertobat. Mereka merasakan gimana Tuhan itu. Nah, adik-adik tahu nggak, setelah orang-orang di Niniwe itu bertobat, Tuhan itu mengampuni semua orang-orang yang ada di Niniwe. Nah, tapi adik-adik, setelah itu semuanya, kita baca ya yang ayat ke-10 ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, awalnya itu Tuhan itu ingin merencanakan sesuatu kepada Niniwe, orang-orang yang ada di Niniwe. Tuhan udah lihat orang-orang Niniwe itu berubah menjadi orang-orang yang baik, sehingga Tuhan juga mengampuni mereka. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Niniwe ini kita melihat bahwa
Tuhan itu mau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kita, setiap apa yang kita perbuat, setiap apapun yang menjadi kesalahan kita, setiap apapun yang menjadi kekurangan kita. Tuhan itu mau mengampuni apapun yang kita perbuat, selagi kita mau mengaku salah kepada Tuhan dan mau berbalik lagi kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik ada di antara kita, kakak atau adik-adik semua, yang melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta ampun kepada Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mau mengampuni kita semua. Nah, adik-adik, kita mau baca dulu di Yunus 4 di ayat yang terakhir ya. Yunus 4 ayat 2b. 2b aja ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu panjang sabar. Tuhan Yesus itu maha pengasih. Tuhan Yesus itu berlimpah kasih setianya kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada orang tua, kepada kakak, kepada semua orang yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus itu berlimpah kasihnya kepada kita. Jadi belajar dari kisah Yunus ini, kita mau apa? Yang pertama, kita mau taat, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu, kalau Tuhan suruh kita menjadi berkat, kalau Tuhan suruh kita mau untuk melayani, kita mau. Karena apa? Tuhan Yesus itu pasti menyertai kita. Tuhan Yesus itu pasti memberkati kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk taat ya. Taat akan suara Tuhan Yesus, taat akan firman Tuhan. Juga kita harus taat apa yang orang tua kita sampaikan kepada kita. Nah, gitu aja firman Tuhannya hari ini. Dan yang kedua, kita juga mau minta ampun kepada Tuhan kalau setiap kita melakukan kesalahan. Nah, kita belajar dari semuanya. Tadi yang pertama adalah taat, yang kedua adalah kita mau mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita pasti diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang sangat besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu pasti mengampuni kita semua. Nah, adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar supaya kita mau tetap taat dan kita supaya kita tetap mau mendengarkan apa kata Tuhan. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan ajarkan setiap kami, adik-adik yang mendengar dan kami yang mendengar, supaya kami mau belajar untuk taat, supaya kami belajar untuk mau dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus mau suruh kami, kemanapun Tuhan Yesus mau memberikan kami, kemanapun Tuhan Yesus pasti kami percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan terus ada di hati dan pikiran kami, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, dari hari yang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.